warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menganugerahkan untuk kita sebaik-baik kenikmatan dan sebesar-besar karunia. Itulah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan mempelajari sunnah, beramal dengan sunnah dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam setiap langkah kehidupan kita. Kemudian segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah kembali mengizinkan kita untuk hadir dan berjumpa kembali di dalam majlis ilmu yang mulia ini, dan yang juga telah memudahkan untuk kita ketaatan sehingga alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan pelaksanaan ibadah salat Isya, tarawih dan witir secara berjamaah. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan menerima ketaatan yang kita lakukan dan yang kita persembahkan untuknya. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tema kajian kita sebagaimana yang kita informasikan, yakni amalan yang sedikit akan tetapi memiliki pahala dan keutamaan yang besar. Bahwa di dalam Islam, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada amalan-amalan, apakah dia berupa bacaan zikir ataupun berupa perbuatan yang ketika diamalkan oleh seseorang maka dia berhak mendapatkan keutamaan yang besar yang disebutkan di dalam hadis yang menjelaskan tentang amalan tersebut. Namun para ulama menjelaskan seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa sebuah keutamaan yang disebutkan dalam hadis, misalnya yang terkait dengan zikir, maka akan didapatkan oleh orang yang membacanya dengan syarat dia adalah orang yang memiliki ilmu dan pemahaman terkait dengan bacaan zikir yang dia ucapkan. Kemudian dia mengimani apa yang terkandung di dalamnya dan membenarkannya dan meyakininya. Maka apabila dia mengucapkan setelah dia mengilmui makna dari bacaan zikir itu dan dia mengimaninya, tasdik, membenarkannya dan meyakininya, maka dia berhak mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Yang pertama di antaranya, karena dalam Islam ini sangat banyak sekali, tapi kita sebutkan beberapa yang pentingnya. Itu apa yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Juwairiyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni keluar dari sisi Juwairiyah radhiyallahu anha itu dari rumahnya ketika datangnya waktu subuh. Itu hendak melakukan salat subuh berjemaah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Juwairiyah radhiyallahu anha, beliau ketika itu berada di tempat salatnya. Itu melaksanakan salat subuh di rumahnya dan Nabi keluar pergi ke masjid. Kemudian
beliau kembali ke rumah, jadi setelah selesai melakukan solat subuh. Dan kebiasaan Nabi SAW, setelah solat subuh, beliau berzikir sampai masuknya waktu duha. Kemudian beliau solat sunat 2 rakaat. Maka beliau SAW setelah berzikir di masjid sampai masuknya waktu duha, itu sampai matahari naik sepenggalahan, dan beliau pulang. Dan beliau dapati Juwairiyah radhiyallahu anha masih dalam kondisi duduk di tempat dia solat sebagaimana tadi Nabi meninggalkannya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Juwairiyah radhiyallahu anha, "Mazilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alayha?" Apakah engkau senantiasa dalam kondisi ini, itu tetap di tempat duduk engkau semenjak tadi aku meninggalkan engkau? Maka dijawab, "Na'am, betul ya Rasulullah. Itu saya semenjak tadi duduk di sini berzikir kepada Allah tetap seperti itu." Dan sampai Nabi SAW balik pulang. Lalu apa kata Nabi SAW? "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat." Yani aku akan ajarkan kepada engkau, itu kalau engkau ucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. "Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanathunna." Yang seandainya ucapan 3 kalimat ini ditimbang pahalanya dengan lamanya engkau berzikir semenjak subuh sampai datangnya waktu duha ini, niscaya setanding pahalanya. Padahal kalimat ini kalau kita ucapkan hanya membutuhkan beberapa detik, bahkan tidak sampai 1 menit. Yang kalau itu diucapkan setanding nilai pahalanya dengan orang yang berzikir ba'da subuh sampai masuknya waktu duha. Apa kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Jadi 4 kalimat yang kalau diucapkan ini sebanyak 3 kali setelah sholat subuh, maka pahalanya sama dengan orang yang berzikir ba'da sholat subuh tanpa dia mengucapkan kalimat ini sampai masuknya waktu duha. Mungkin sekitar berapa? Ada sekitar 1,5 jam. Kalau kita perkirakan masuknya waktu awal duha dari semenjak terbit fajar adalah sekitar 110 menit. Jadi 110 menit setelah berkumandang azan subuh, masuknya waktu fajar, hitung 110 menit, maka masuklah waktu awal duha. Dan seseorang yang duduk berzikir selama 110 menit, cukup lama, bisa ditandingi pahalanya dengan apa? Dengan hanya 1 menit. Bagaimana caranya? Itu dengan mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, bahwa keutamaan ini didapatkan bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi yang dimaksud adalah orang yang mengucapkan itu, dia juga berilmu tentang makna apa yang dia ucapkan. Lalu dia yakini, lalu dia imani, dan dia benarkan kandungan yang ada di dalamnya. Maka dia berhak mendapatkan pahala yang besar ini. Maka setelah kita mengetahui keutamaan zikir ini, maka merugilah orang-orang yang tidak mengetahuinya ataupun meninggalkannya. Seandainya pun kita ba'da subuh tidak mampu berzikir lama, mungkin ada keperluan, ada kesibukan yang lain, akan tetapi minimal
Jangan tinggalkan ucapan kalimat ini sebanyak 3 kali. Diucapkan sebanyak 3 kali. Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan dengan memujinya, itu segala puji untuknya. Adada khalqihi. Pujian sebanyak jumlah makhluknya. Waridho nafsihi, sebanyak keredoan dirinya. Wazinata arsyih, dan seukuran berat arasnya. Wamidada kalimati, dan sebanyak tinta kalimatnya. Dan 4 ini adalah 4 yang hanya Allah mengetahui ilmunya. Adada khalqihi, jumlah makhluk Allah, siapa yang tahu? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah. Waridho nafsih, sebanyak keredoan dirinya. Siapa yang mengetahui jumlah ridho Allah? Hanya Allah lah yang mengetahui. Kemudian wazinata arsyih, dan seukuran berat arasnya. Maka siapakah yang mampu menimbang bobot beratnya arsy Allah? Tidak ada. Hanya Allah yang mengetahuinya. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta kalimatnya. Siapa yang mengetahui jumlah ilmunya Allah? Yang Allah katakan dalam surat Al-Kahfi di bagian akhir, kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Allah, ilmunya Allah, lanafidal bahr qabla an tanfada kalimati. Maka habislah lautan itu sebelum habis kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun didatangkan lautan sebanyak itu lagi, maka akan keringlah lautan itu dan tidak akan habis kalimat Allah. Maka pujian ini yang kita ucapkan, pensucian untuk Allah. Maha suci Allah dari segala yang tidak layak yang disandarkan kepada Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat tercela. Maha suci Allah dari apa yang terlintas dalam pemikiran makhluk ataupun dalam hati mereka, yang semuanya itu tidak layak disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka maha suci Allah yang sempurna, yang maha agung, yang berada dalam puncak kesempurnaannya. Maka Allah suci dari seluruh aib dan celah. Dan kita memuji Allah wa bihamdihi, kita ucapkan, yakni tasbih dan pujian untuknya sebanyak apa? Sebanyak makhluk yang Allah ciptakan, sebanyak keredoan dirinya, seukuran berat arasnya, dan sebanyak tinta kalimat Allah, yang tidak mungkin mengetahui hal itu hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Udah hafal kalimat ini? Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimati. Silakan nanti dicari terjemahannya, dipahami, dan kita baca setiap ba'da subuh sebanyak 3 kali. Ini zikir yang bisa dikatakan jangan pernah ditinggalkan, karena luar biasanya pahala yang terkandung di dalamnya. Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis yang berada di bagian terakhir dari kitab Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah, man qala subhanallah wa bihamdih fi yawmin mi'ata marrah huttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali setiap hari, apa faedahnya? Dihapuslah kesalahan-kesalahannya, meskipun kesalahannya itu, dosanya itu mithla zabadil bahr, sebanyak buih di lautan. Kalau lautan saja kita tidak mampu menghitung atau mengetahui luasnya, lalu bagaimana dengan banyak buihnya? Dan kalau kita lihat ketika datangnya ombak, berapa buih yang dia bawa? Itu baru hanya yang kita lihat. Yang jika ada seseorang
setiap hari dia memiliki dosa sebanyak buih di lautan, maka akan dihapus dosanya itu dengan ucapan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali satu hari. Dan membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali satu hari bukanlah maksudnya satu kali duduk 100. Kalau mampu ahsan, silakan. Akan tetapi bisa seseorang misalnya berapa kali dia ke masjid setiap hari, bolak-balik. Kalau ada solat 5 waktu berarti dia 10. Pergi ke masjid dia baca 10 kali subhanallah bihamdi. Pulang dia baca lagi 10 kali. Niscaya akan sampai satu hari berapa? 100 kali. Jadi bukan maksudnya harus satu kali duduk tamat 100 kali, tidak. Yang penting satu hari itu dijumlahkan, maka jumlah ucapan subhanallah wa bihamdi adalah sebanyak 100 kali. Dan tidak mungkin ada yang tidak mampu melakukannya. Karena dia tidak memiliki modal kecuali apa? Niat dan keinginan. Lalu dia katakan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Bahkan mungkin dia bisa membaca 10 kali itu dengan satu nafas. Kemudian beberapa saat lagi dia baca lagi. Dan sampai genap sebanyak 100 kali setiap hari. Dan faedahnya luar biasa, yakni Allah hapus kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian yang ketiga, dan ini termasuk as-sunnanul mahjurah min sunanil mahjurah, di antara sunnah-sunnah yang telah hilang atau yang sedikit yang mengetahuinya, yang terhalang sebagian orang di dalam mengamalkannya. Apa itu? Yakni yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'ul mu'adzin." Siapa yang mengucapkan, yakni ketika dia mendengarkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuhu. Siapa yang ketika mendengar muadzin itu mengumandangkan azan, dan sebagian ulama menjelaskan, yakni ketika muadzin telah selesai mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika itu dia langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Maka dalam hadis ini dikatakan ghufira lahu dzambuhu, diampuni dosanya. Nah, ini termasuk yang jarang kaum muslimin mengetahui. Yang umum diketahui apa? Ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Ini ya juga, betul juga. Muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi ada satu sunnah lagi. Apa itu? Menambah dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Niscaya ucapan ini menjadi sebab Allah ampuni dosa seseorang. Hafal tuh? Lafaz dalam Sahih Muslim seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah. Baru terakhirnya wa bil islami dina. Itu lafaz di dalam Sahih Muslim. Salah hafal ya. Kemudian yang keempat ya, masih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Uqbah bin Amir
radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilu 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang muslim pun yang dia berwuduk dan dia baguskan wuduknya. Jadi dia berwuduk dengan benar sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan tata cara wuduk Nabi SAW. Summa yakum, kemudian dia berdiri, yusalli, fa yusalli rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Ini salat sunat ba'da wuduk, mungkin dinamakan juga oleh sebagian fuqaha dengan salat sunat ba'da wuduk. Kemudian dalam salatnya itu muqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi, dia menghadap kepada Allah dengan hatinya, dengan wajahnya. Maksudnya dia salat yang dia khusyuk di dalam salat yang 2 rakaat itu. Dia berwudu sesuai sunnah, kemudian dia lakukan salat 2 rakaat, salat yang dia khusyuk di dalam 2 rakaat itu. Illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib baginya surga. Itu wajib dia mendapatkan surga. Hanya dengan 2 rakaat, tetapi dengan syarat wuduknya benar dan 2 rakaat itu khusyuk, wajabat lahul jannah, maka wajib untuknya surga. Itu dia mesti akan mendapatkan surga. Kemudian masih dalam Sahih Muslim dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu'a." Tidak ada seorang pun yang berwuduk lalu dia sempurnakan wuduknya. Summa yaqul, kemudian dia mengucapkan setelah berwuduk, tanpa perlu dia mengangkat kedua tangan menghadap kiblat. Cukup dia mengucapkan, yani asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dalam lafaz ini disebutkan abdullahi wa rasuluh. Dan juga tidak masalah dikatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah berwudu. Maka dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Hadis ini memberikan kepada kita faedah bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yang dia bisa masuk dari pintu mana saja. Nah, ini keutamaan apa? Keutamaan berwudu dan membaca syahadatain setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Yang dia bisa masuk terserah dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Amalan yang sedikit akan tetapi luar biasa faedah dan keutamaannya. Jadi kembali kepada syarat yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, dia mengilmui apa yang dia ucapkan, dia meyakininya, dia membenarkannya, dia mengimaninya. Dan kalau Nabi SAW telah mengatakan seperti itu, maka tidak ada jalan bagi kita untuk meragukannya. Apalagi apa yang beliau khabarkan ini terdapat dalam kitab yang tersahih setelah kitabullah, yaitu kitab Sahih Muslim. Di samping juga Sahih Al-Bukhari. Dan ini menunjukkan jangan meremehkan ucapan 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan setelah berwudu. Kemudian kita tambahkan satu lagi yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ta'arra minal lail. Siapa yang tersentak bangun di tengah malam. Karena makna ta'arra, tersentak dia, terbangun dia. Ketika dia sedang tidur, tiba-tiba tersentak. Jam 1 ataukah pun jam 2. Faqala, lalu dia langsung dia mengucapkan, tidak ada jedanya. Apa yang dia ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu dia mengatakan Allah maghfirli. Itu dalam lafaz yang lain ditambahkan dengan wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dia katakan Allahumma maghfirli. Au da'a, atau dia berdoa setelah itu. Maka kalau dia berdoa, ustujiba lahu, mustajab doanya. Dan fa'in tawaddu'a, kalau dia bangun dan berwudu lalu salat, maka qubilat salatuhu, diterima salatnya. Dan ketahuilah, kalau salat seseorang diterima, itu maknanya apa? Baginya adalah surga. Sebagaimana hadis sebelumnya yang kita sebutkan tadi, wajabat lahul jannah. Dan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau ketika menjelaskan hadis ini, maka beliau menyebutkan bahwa ini adalah hadis yang dia merupakan amalan yang mustajab, yang siapa menginginkan doanya terkabulkan, maka lakukan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Man ta'arra minal lail, siapa yang tersentak bangun tengah malam, langsung dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu dia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Dengan apa doa yang dia kehendaki? Ustujiba lahu. Yang mengatakan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustujiba lahu. Maka diijabah doanya. Dan kalau dia bangkit berdiri, berwudu, lalu dia sholat setelah mengucapkan itu, kubilat sholatuhu, diterima sholatnya. Dan tidak disyaratkan mengucapkan kalimat ini harus berwudu dulu. Karena zohir dari hadis menunjukkan, pas bangun, pas tersentak, langsung dia mengatakan, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wal haula wala quwata illa billah. Lalu dia berdoa dengan doa apa yang dia kehendaki. Silakan setelah itu tidur lagi kalau mau tidur. Tapi kalau dia ingin bangun lagi, itu kalau dia ingin lanjutkan dengan salat, qubilat salatuhu, maka diterima salatnya. Tapi kalau dia ingin tidur lagi setelah dia berdoa, maka bisa juga. Hanya saja tentu kurang satu keutamaan lagi, yaitu sholat setelah dia mengucapkan kalimat itu. Berbeda orang yang bangun tanpa mengucapkan kalimat ini lalu dia sholat. Berbeda keutamaannya dengan orang yang langsung bangun, ketika bangun langsung dia mengucapkan ini. Kenapa? Sebagian ulama menjelaskan bahwa seseorang yang ketika baru saja matanya terbuka dan jiwanya tersadar dari tidurnya, langsung dia membaca kalimat tauhid, langsung dia memuji Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, menunjukkan apa? Bahwa dalam kalbunya ada tauhid, ada keimanan yang tidak mungkin orang yang dalam kalbunya keimanannya goncang atau minim sekali atau rusak, akan Allah beri taufik untuk mengucapkan ini. Siapa yang Allah beri taufik untuk mengucapkan ini ketika bangun atau tersentak dari tidurnya, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah, sehingga wajar kalau Allah mengistijabah, itu mengabulkan doa-doanya dan menerima solat atau ibadah yang dia lakukan. Baik, kita cukupkan insyaallah.
Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Sebagian ulama, bahkan ini mungkin pendapat yang bisa dikatakan yang kuat dari para ulama, bahwa al-kabair, dosa besar, tidak dia terhapus kecuali dengan taubat. Maka disyaratkan untuk dosa besar adalah taubat. Adapun sholat yang kita lakukan, zikir-zikir, amalan-amalan ketaatan yang sunnah sifatnya, maka dia menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, jelas zahirnya menunjukkan as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Ini salat wajib ini. Wal jum'atu ila jum'ah, salat Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahun, adalah penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Idza tanabal kabair, tapi dengan syarat dia menjauhkan diri dari dosa besar. Dengan syarat dia menjauhkan diri dari dosa besar. Artinya, ketika seseorang telah bertaubat dari dosa besarnya, maka jadilah amal soleh yang dia lakukan memiliki fungsi sebagai penghapus dosa-dosa yang lain. Yang artinya kalau kita bawakan kepada mafhum mukhalafahnya, selama seseorang belum dia bertaubat dari dosa besar, maka belum lagi sholat puasa, sholat Jumat, ataupun amalan-amalan yang lain menjadi sebab terhapusnya dosanya. Karena disyaratkan dalam hadis apa? Idza tanabal kabair, apabila dia menjauhkan diri dari dosa besar. Dan juga dalam Al-Quran disebutkan, in tajtanibul kabair ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhkan diri dari dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami hapus dosa-dosa kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yakni surganya Allah. Nah, ayat ini juga jelas menunjukkan bahwa dihapusnya dosa dan masuknya ke dalam surga disyaratkan tajtanibul kabair, kalian menjauhkan diri dari dosa besar. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. At-taubah itu intinya an-nadam. Maka dikatakan dalam hadis, at-taubatu nadamun. Taubat itu adalah penyesalan. Jika telah ada penyesalan, kemudian ada azam, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Lalu setelah itu seseorang memperbanyak yang namanya amal soleh, barulah di sini dikatakan innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, bahwa hasanat itu baru bisa menghilangkan keburukan. Kebaikan baru bisa dikatakan hilang, membuat sebab hilangnya keburukan, terhapusnya dosa, kalau telah ada at-taubatu, yang intinya adalah penyesalan dan ada tekad untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana dengan keutamaan zikir Ustaz yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali atau 100 kali itu Ustaz?
dia membebaskan satu Iya. ya Ustaz. Ya. Amalan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang disebutkan dalam hadis dia baca setelah salat subuh sebanyak 10 kali. Dan ada pula yang dibaca sebanyak 100 kali. Dan kalau seseorang mampu membaca zikir ini 100 kali dalam satu hari, maka selama satu hari itu Allah akan menjaga dia dari gangguan syaitan. Dan ini hak adanya di dalam realita. Orang yang ada kecenderungan untuk kesurupan jin, sedikit-sedikit dia kesurupan, sedikit-sedikit masuk jin, maka coba kasih amalan ini kepadanya. Karena dari beberapa yang pernah kita berikan amalan ini kepadanya, maka ternyata ampuh sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Tapi dengan syarat ajarkan kepadanya dahulu, yaitu keyakinan tentang apa yang terkandung di dalamnya. Karena kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tidak akan bermanfaat kalau bersamaan dengan itu pada diri orang itu masih ada perbuatan syirik, masih ada keyakinan syirik. Maka ketika seseorang melepaskan seluruh keyakinan syirik dari qalbunya, meninggalkan seluruh bentuk perbuatan syirik, jimat dan seterusnya, lalu dia amalkan ini, maka jadilah amalan ini adalah benteng yang kokoh yang tidak mampu ditembus oleh kekuatan syaitan, jin, sihir dan seterusnya. Itu amalan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali satu hari. Dan telah banyak para ulama yang membuktikan jadi kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajarkan amalan ini kepada siapa? Orang-orang yang memang terutama yang memiliki kecenderungan mudah dia kesurupan ataupun dimasuki oleh jin. Satu amalan ini saja telah cukup. Satu amalan ini saja. Dahulu waktu tinggal di Sumanik, kita masih ingat Sumanik dulu. Ada seorang mahasiswi ketika itu masih stand Batu Sangkar, masih stand dulu, belum Yayan. Gimana kasusnya? Orang ini setiap tenggelam matahari dia kesurupan. Setiap tenggelam matahari dia kesurupan. Bagaimana bentuk kesurupannya? Dia mencekik lehernya sendiri. Sehingga setiap matahari mau tenggelam, dia berpesan kepada siapa? Kepada orang tuanya, kepada adiknya untuk memegang tangannya. Dan orang tuanya ketika itu datang ke rumah. Padahal keluarga orang ini bisa dikatakan basicnya adalah dunia perdukunan. Bahkan sanak familinya adalah dukun. Mungkin dukun itu sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi penyakit yang selalu kembali terus, tidak pernah hilang walaupun dengan ilmu perdukunan. Kemudian ketika dia sampai di rumah bersama emaknya, adiknya ketika itu, maka kita hanya menuliskan kalimat ini. Lalu kita syaratkan dia untuk membuang seluruh, jadi apa yang dinamakan dengan jimat, kemudian amalan-amalan syirik. Dan kita beri sedikit penjelasan pemahaman tentang tauhid. Kemudian setelah dia pulang dan dia amalkan, kemudian sore harinya, itu ketika datang maghrib, kita pun sholat maghrib ke musola yang biasa kita sholat. Setelah sholat maghrib, datang telepon. Yang ketika itu mengatakan, alhamdulillah Ustaz,
jin itu tidak datang lagi hari ini. Padahal baru saja dia amalkan siang tadi. Kemudian besoknya datang lagi telepon. Ustadz, jinnya datang. Tapi beda, datangnya bagaimana? Kalau sebelumnya datang langsung masuk ke tubuh anak ini dan anak ini mencekik lehernya. Tapi kalau yang kedua ini datangnya bagaimana? Tampaklah oleh anak itu bayangan hitam yang begitu banyak yang mencoba untuk menggapai dirinya, tetapi tidak sampai. Dan bayangan hitam itu datang dari mana? Keluar dari WC. Dari WC keluar dan ingin menggapai dirinya, tetapi tidak sampai. Nah, ini diantara bukti yang menunjukkan bahwa benar apabila tauhid telah ada di dalam kalbu seseorang dan bersih dia dari keyakinan syirik, amalan syirik, lalu dia baca kalimat tauhid seperti kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka niscaya Allah akan menjaganya dari gangguan syaitan satu hari itu. Bahkan ada kisah yang kita baca, seorang peruqyah yang meruqyah jin, orang yang kesurupan jin. Lalu jin itu mengatakan, saya baru mau keluar dari tubuh orang ini, tapi dengan syarat saya masuk tubuh engkau. Apa kata sang peruqyah? Ya silakanlah. Akhirnya pingsan orang yang diruqyah tadi. Lalu sebentar masuk lagi. Apa kata si peruqyah? Loh, kenapa engkau masuk lagi? Tapi engkau katanya mau masuk ke tubuh saya. Apa jawaban jin itu? Saya tidak menemukan satu celah pun yang bisa saya masuki pada tubuh engkau. Maka dia mengatakan, tentu saja engkau tidak akan bisa. Karena tadi saya telah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Dan Nabi telah menjamin siapa yang membaca ini 100 kali satu hari, maka di hari itu dia tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Dan dalam riwayat yang lain, amalan ini dibaca 10 kali dengan menambah yuhyi wa yumiit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali ba'da maghrib dan ba'da salat subuh. Dalam kondisi seseorang masih dalam posisi tasyahud. Dia telah salam tapi dia belum mengubah cara duduknya. Dia masih dalam posisi tasyahud cara duduknya. Maka dia baca itu sebanyak 10 kali. Itu dengan ada penambahan yuhyi wa yumiit. Wallahu ta'ala. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.